Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Rahmadina Realita, lalu ada Aldi Pramana, Ismail, Abdul Hafid, Freddy, Nur Evi, dan Hesti Juwita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, yakni Bapak Hanif Kurniadi Batubara. Terima kasih Bapak yang telah memberikan kami tugas ini. Baiklah, di sini kelompok 1 akan membahas tentang pembangunan moneter dan pembangunan non moneter. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembangunan moneter, di mana pengertiannya yakni mengenai pembangunan yang terlingkup atau yang mendasari segala sesuatu tentang pembangunan dari segi ekonomi, di mana di sini berkaitan antara ekonomi, inflasi, deflasi, terus juga hutang negara dan lain-lain, di mana kesuksesan pembangunan moneter itu dilihat dari sisi ekonominya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan indikator pembangunan moneter. Yang menjadi indikator pembangunan moneter ialah ada dua, yaitu pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih, net economic welfare. Diperkenalkan oleh William Nordhaus dan James Tobin 1972, menyempurnakan nilai-nilai untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara koreksi positif, memperhatikan waktu senggang atau leisure time dan perekonomian secara informal. Yang kedua dengan cara koreksi negatif, yaitu kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Baiklah, nama saya Abdul Hafid dengan nomor induk mahasiswa 1051900275. Langsung saja, faktor penghambat pembangunan moneter. Yang pertama yaitu faktor pertumbuhan penduduk, di mana faktor pertumbuhan penduduk berpengaruh karena bisa mengakibatkan pengangguran, produktivitas rendah, jumlah pendapatan per kapita rendah, hasrat berinvestasi rendah, distribusi pendapatan semakin tidak merata komposisinya, dapat menimbulkan urbanisasi, kemampuan ekspor menurun, timbul keinginan untuk impor. Pengaruh langsung pertumbuhan penduduk terhadap kesejahteraan dikemukakan oleh R.R. Nelson, dibagi dalam dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pertumbuhan penduduk di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yang berarti. Yang kedua yaitu dalam jangka panjang, tingkat kesejahteraan menurun, di mana tingkat pendapatan cukup hidup. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap faktor-faktor penentu dalam pembangunan. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah tabungan yang diciptakan anggota masyarakat. Yang kedua, corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan dan sarana sosial. Yang ketiga, pemerataan pendapatan terjadi, jurang antara golongan masyarakat. Yang keempat, strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan. Yang kelima, mempercepat kenaikan produksi barang makanan. Yang keenam, perkembangan ekspor dan impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah indikator pembangunan non moneter. Penjelasan dari indikator non moneter ini dibagi menjadi 3 bagian. 1. Indikator sosial. Oleh Berkman dibedakan 3 kelompok. 1. Usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masih di dua negara dengan berbaiki cara penghitungan pendapat nasional, dipelopori oleh Colin Carr dan Goldberg dan Karafish. 2. Penyesuaian pendapat Messi dibandingkan dengan pertimbangan tingkat harga berbagai negara. 3. Usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yang bersifat moneter. Non-monetary indicator. Indikator non-moneter yang disederhanakan. 2. Indeks kualitas hidup dan pembangunan manusia. Indeks kualitas hidup yaitu gabungan 3 faktor: tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Sejak tahun 1990, UNDP mengembangkan indeks pembangunan manusia, Human Development Index. 1. Tingkat harapan hidup, tingkat melek hidup masyarakat,
tingkat pendapat real per kapita masih, daya beli masing-masing negara, besar indeks 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusia manusia makin tinggi, demikian sebaliknya. 3. Indikator campuran. Indikator kesejahteraan rakyat, Susenas inti pendidikan, TK melek huruf, TK partisipasi pendidikan. 1. Kesehatan, rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan. 2. Perumahan, sumber air bersih, listrik, sanitasi, dan mutu rumah. 3. Angka kerja, partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerja. 4. Keluarga berencana dan fertilisasi, penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada melahirkan, penggunaan alat kontrasepsi. 5. Ekonomi, tingkat konsumsi per kapita, kriminalitas, jumlah pencurian per tahunan, jumlah pembunuhan per tahunan, jumlah pemerkosaan per tahunan. 7. Perjalanan wisata, frekuensi perjalanan. Saya Hesti Juita, NIM 10519040. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang indikator non-moneter. Indikator ini mengambil beberapa hal pokok yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Indikator moneter terbagi menjadi dua, yaitu indeks kualitas hidup dan indeks sosial. Indeks kualitas hidup IKH adalah indikator yang diperkenankan oleh Morris. Indikator ini juga mencakup tentang tingkat harapan hidup, tingkat kematian, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Sedangkan indikator sosial tidak jauh berbeda dengan indeks kualitas hidup. Indikator ini mencakup tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan, jumlah surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Freddy, NIM 1051904015. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya, yaitu penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi atau dapat menghambat pembangunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya menambah kerumitan masalah pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa masalah penduduk merupakan salah satu masalah pembangunan yang paling utama dan paling sukar diatasi. Namun, pertumbuhan penduduk yang terdiri dari banyaknya angkatan kerja juga memiliki efek positif, yaitu pasar menjadi luas yang nantinya dapat merangsang bagi sektor produksi untuk meningkatkan kegiatannya, sehingga dengan produktivitas yang meningkat akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula nantinya. Adapun efek negatifnya yaitu perkembangan penduduk, yaitu akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan jumlah penduduk terhadap pembangunan akan terciptanya apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat banyak pengangguran, sehingga dari produktivitas yang rendah akan menyebabkan perkembangan produksi yang rendah pula dan menurunkan tingkat pendapatan per kapita. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan. Saya Nur Evi dengan NIM 1051900274 akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu mengenai indikator pembangunan. Indikator pembangunan merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, indikator pembangunan juga dapat dipergunakan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan oleh negara berkembang untuk menyamakan tingkat kehidupannya dengan negara maju. Indikator pembangunan dapat terbagi dua, yaitu indikator pembangunan moneter dan indikator pembangunan non-moneter. Dan itulah penjelasan saya yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.